Selamat pagi atau selamat siang, warga PKWU kelas Bu Aisyah. Hari ini kita akan belajar ide dan peluang usaha. Masih masuk dalam bab 1 mengenai perencanaan usaha. Agar menjadi wirausahawan yang sukses, pertama-tama kita tuh harus melakukan perencanaan, ya. Jadi kalau kita pengen ngelakuin sesuatu, apapun itu, termasuk dalam wirausaha, kita harus ngerencanain dulu nih. Jangan sampai kita pengen ngelakuin sesuatu secara spontan tanpa perencanaan yang matang. Jadi biar sukses itu harus ada rencananya. Nah, gimana caranya untuk merencanakan usaha? Langkah yang pertama atau aspek yang pertama itu kita harus menentukan ide dan membuat peluang usaha. Untuk menentukan peluang usaha itu sebenarnya banyak banget caranya. Cuman yang kita pelajarin, yang ada di buku pelajaran kita, itu caranya dengan analisis SWOT. Apa sih analisis SWOT itu? Analisis SWOT ini adalah analisis yang dipakai untuk menentukan peluang usaha. SWOT itu sendiri sebenarnya singkatan dari bahasa Inggris nih. S itu strength, W itu weakness, O itu opportunity, yang T itu artinya trait, yang S, strength. Strength itu artinya kekuatan. W itu weakness, artinya adalah kelemahan. Kekuatan dan kelemahan ini termasuk ke dalam faktor internal. Apa tuh maksudnya faktor internal? Faktor internal itu maksudnya faktor yang ada dalam produk yang akan kita jual. Jadi, apa nih kekuatan dari produk kita? Apa sih kelemahan dari produk kita? Nah, itu adalah analisis. Jadi, kita harus jabarkan kekuatan sama kelemahan dari produk kita, yaitu faktor internal. Yang O sama yang T. O itu adalah opportunity, artinya peluang. T itu threat, ancaman. Ya. Threat, ketakutan, ancaman. Jadi saya bilang apa ya? Lupa. Jadi untuk peluang sama ancaman ini, dia datangnya dari faktor eksternal. Maksudnya apa? Faktor eksternal itu adalah faktor-faktor yang bukan dari dalam produknya, tapi misalnya dari pasarnya. Misalnya peluangnya. Kalau kita menjual produk obat, peluang di pasarnya tuh gimana? Oh, ternyata peluangnya itu sangat besar. Kenapa? Karena orang-orang butuh obat. Tiap hari pasti aja ada yang sakit. Pasti jadi butuh obat, itu peluang kan. Kalau ancamannya dari eksternal, apa yang dari luar? Oh, ternyata udah banyak nih pabrik obat, udah banyak yang mengeluarkan obat-obat yang pengen kita jual. Jadi ancamannya itu bisa berupa pesaing yang banyak ada di pasar. Itu untuk analisis SWOT. Ini contoh cara kita menentukan peluang usaha melalui analisis SWOT. Kita harus kasih tahu dulu produk yang pengen kita buat, produk yang pengen kita jual itu apa. Saya di sini kasih contohnya adalah masker. Kenapa masker? Karena kan di saat pandemi ini kita butuh masker. Kemudian dari kain perca. Kenapa harus dari kain perca? Karena bab 1 kita itu merupakan apa? Kerajinan limbah bangun datar. Jadi harus dari limbah. Jadi jangan bikin masker dari kain yang baru, karena bab kita ini dari limbah. Jadi kain perca itu kan sebenarnya limbah kan, limbah dari tukang jahit. Jadi produk yang pengen saya jual yaitu masker, tapi dari kain perca. Konsumen yang dituju. Nah, untuk konsumen ini kita harus detail. Siapa yang pengen kita tuju? Di sini saya nulis siswa SMA DKI Jakarta. Kebanyakan orang-orang kalau konsumen, misalnya remaja. Remaja siapa? Remaja yang mana gitu. Jadi kalau konsumen itu kita harus merencanakan dengan matang, berarti konsumennya juga harus detail. Siapa yang pengen kita tuju? Biar apa? Biar nanti jelas. Produk apa yang pengen kita jual itu jelas. Itu kegunaannya untuk siapa, desainnya harus seperti apa, itu udah jelas. Kenapa? Karena kita udah menentukan konsumen kita.
siapa konsumennya? Nah, kalau saya siswa. Siswa siapa? Siswa SMA DKI Jakarta. Kenapa saya nulis SMA DKI Jakarta? Ini biar apa? Biar nanti saya tahu pasar saya, oh SMA DKI Jakarta. SMA DKI Jakarta itu sekolahnya misalnya dari pagi sampai jam 3. Berarti kainnya yang digunakan nanti harus seperti ini. Karena apa? Karena dia nanti sampai sore. Atau desainnya saya harus menyesuaikan dengan wilayah DKI Jakarta. Biar apa? Biar siswa DKI Jakarta tertarik gitu. Bahwa itu ciri khas dari produk saya gitu. Nggak ada produk yang lain yang misalnya dikhususkan untuk misalnya siswa SMA DKI misalnya gitu, karena desainnya berbeda gitu. Jadi ini untuk memanjakan customer juga sebenarnya, biar customer merasa istimewa gitu. Ini cuman di DKI Jakarta doang loh gitu. Orang lain misalnya yang di Jawa Barat, yang di Depok, yang di Tangerang itu kalau make aneh juga. Kenapa? Karena ini kan khusus untuk DKI Jakarta. Jadi apa ya? Lebih apa dong? Kelihatannya lebih apa sih bahasanya kalau misalnya buat kita doang gitu? Apa ya? Kayak gitu deh. Nah, di sini ada analisis SWOT-nya nih. Dikasih tahu kekuatan kelemahannya. Tadi kan kekuatan kelemahan itu dari faktor internal. Berarti dari produknya. Berarti kita harus nyari nih kekuatan produk dari masker, kelemahan dari produk masker. Nah, kekuatannya saya tulis di sini dapat dipakai berulang kali. Kenapa? Karena dia dari kain. Jadi nggak sekali pakai. Terus desainnya ondel-ondel, itu merupakan kekuatan. Kenapa? Karena nggak ada lagi nih orang-orang yang pakai desain ondel-ondel. Habis itu kekuatannya lagi talinya dapat disesuaikan. Jadi nanti saya pengen buatnya maskernya itu talinya bisa disesuaikan sesuai dengan ukuran kepala. Kan ukuran kepala orang beda-beda. Ada yang kadang pakai masker dia kesakitan. Kenapa? Karena talinya terlalu kecil gitu. Nah, saya nanti pengen membuat produk masker yang dia talinya dapat disesuaikan. Nah, itu kan merupakan kekuatan kan, karena custom itu tadi, jadi memanjakan pelanggan gitu. Terus kelemahan merupakan faktor internal juga dari produknya. Kelemahannya satu, pengap, ya pakai masker dari kain, pengap ya kan. Terus yang kedua, tidak tebal. Nah, saya membuatnya nanti karena dari kain perca dan nanti dijualnya dengan harga murah, jadi tidak terlalu tebal gitu. Karena kalau tebal nanti saya modalnya harus besar juga kan gitu. Jadi saya nanti membuat masker yang tidak tebal. Nah, karena tidak tebal ini, berarti kan nanti saya membuat slot di kain itu untuk masukin tisu, ya kan? Masukin tisu. Nah, jadi kelemahan juga ini tidak bisa langsung pakai gitu aja, tapi kita butuh tisu. Itu merupakan kelemahan. Untuk peluang dan ancaman itu kan merupakan faktor eksternal, faktor bukan dari produknya, tapi misalnya dari pasarnya gitu. Nah, peluangnya, gimana peluangnya? Ternyata ini sangat diperlukan di saat pandemi. Semua orang sekarang keluar harus pakai masker. Jadi pasti masker kita ya minimal ya dibutuhin lah ketika orang lain mencari gitu. Orang-orang mencari masker gitu, mencari apa yang dipakai untuk new normal ini, mencarinya masker. Nah, masker kita bisa jadi bakalan jadi sasarannya para pelanggan gitu atau mangsa pasar. Terus yang kedua, masih sedikit yang dibuat khusus dengan desain wilayah DKI Jakarta. Yang kita tahu kan kebanyakan yang dijual di Indomaret, ya kan, yang dijual di online shop itu saya nggak pernah nemu sih sebenarnya. Saya nggak pernah nemu yang itu tuh didesainnya tuh desain DKI gitu. Misalnya ondel-ondel gitu. Saya baru nemu satu itu karena saya dikasih Bu Yanti. Bu Yanti beli nggak tahu di mana. Jadi saya dapat tuh masker ondel-ondel. Terus saya mikir, oh iya ya masker ondel-ondel ini jarang nih, jarang ada. Kalau misalnya kita mencetuskan membuat masker dengan desain wilayah DKI Jakarta, bisa jadi pasar kita tuh lebih besar. Kenapa? Karena pasti orang DKI beli gitu. Minimal orang-orang yang kerja di DKI gitu tertarik untuk beli. Kemudian untuk yang ancaman ya, ini faktor eksternal juga. Karena ini udah memasuki new normal, sebelumnya kan PSBB. Jadi kita udah
ada di pandemi ini kan berbulan-bulan ya kan, dan kita sangat membutuhkan masker. Jadi ancamannya itu ternyata udah banyak banget nih pesaing-pesaing kita yang jualan masker juga dengan berbagai macam jenis masker. Ada yang desainnya lucu-lucu, ada yang talinya itu karet, ada yang talinya itu nyaman gitu lah. Pokoknya ada yang buat anak-anak. Jadi udah banyak gitu pesaing kita untuk yang jualan masker itu untuk ancaman.